Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, dan laporan laba rugi. Nah, pada dasarnya, terkait dengan laporan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan laba rugi, ini sudah kalian pelajari pada semester 1, yakni pada pelajaran atau mata kuliah akuntansi keuangan dasar. Nah, saya hanya akan memberikan rumus-rumus utamanya terkait dengan menyusun laporan harga pokok produksi, penjualan, ataupun laba rugi. Nah, rumus utama dalam menyusun harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan. Jadi ada biaya produksi, untuk mencari biaya produksi kita menambahkan 3 komponen, bahan baku ditambah tenaga kerja langsung dan ditambah overhead pabrik dibebankan. Kemudian untuk mencari biaya bahan baku yang merupakan komponen dari biaya produksi, maka kita harus menggunakan rumus bahan baku awal ditambah dengan pembelian bahan dan juga biaya angkut dikurangi dengan diskon pembelian dan juga retur pembelian dikurangi dengan bahan baku akhir. Ini merupakan rumus dari biaya bahan baku yang digunakan. Nah, mungkin ada pertanyaan, bahan baku awal itu yang bagaimana? Bahan baku awal ini merupakan persediaan bahan baku akhir dari periode sebelumnya. Saya contohkan di tahun 2019. Di tahun 2019, terdapat informasi bahwasannya bahan baku yang tersisa sepanjang tahun 2019 senilai 1 juta rupiah. Maka 1 juta rupiah inilah yang akan menjadi persediaan bahan baku awal di awal tahun 2020. Nah, jadi kamu harus paham bahan baku awal ini berasal dari bahan baku akhir atau sisa bahan baku yang belum digunakan pada periode sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan bahan baku akhir? Bahan baku akhir ini sama seperti tadi, merupakan sisa dari penggunaan bahan pada periode tersebut. Nah, ini adalah bahan baku akhir. Jadi kamu harus bisa memahami konsep terkait dengan bahan baku awal dan juga bahan baku akhir. Nah, kemudian untuk mencari harga pokok produksi, rumusnya barang dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Barang dalam proses awal ini yang bagaimana, Pak? Hampir sama dengan bahan baku tadi, bedanya adalah barang dalam proses awal ini merupakan barang setengah jadi atau barang yang belum diproses secara sempurna. Dan ini berasal dari periode sebelumnya. Jadi sisa barang dalam proses periode sebelumnya akan menjadi barang dalam proses pada awal periode berikutnya. Maka dari itu disebut sebagai barang dalam proses awal. Begitu pula dengan barang dalam proses akhir. Barang dalam proses akhir ini merupakan sisa dari barang yang belum selesai untuk diproses menjadi barang jadi pada periode bersangkutan. Nah, ini terkait dengan harga pokok produksi. Jadi secara simpelnya seperti itu rumusnya. Kemudian untuk harga pokok penjualan, Nah, untuk harga pokok penjualan ini hampir sama juga, tapi yang nanti kita masukkan komponennya adalah persediaan awal barang jadi, Persediaan awal barang jadi juga sama. Ini merupakan persediaan akhir barang jadi dari periode sebelumnya yang menjadi persediaan awal barang jadi di periode berikutnya. Ditambah dengan harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, inilah rumus-rumus utama ketika kita harus menyusun yang namanya laporan harga pokok produksi. Kemudian untuk laporan laba rugi, sebenarnya sangat simpel Untuk mencari laba kotor tinggal kurangi saja penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor ini artinya apa? Laba yang didapatkan hanya semata-mata dari aktivitas produksi sebelum dikurangi dengan beban di luar dari divisi produksi. Ini adalah laba kotor. Nah, maka dari itu timbullah konsep laba bersih, di mana ini merupakan laba sesungguhnya setelah dikurangi dengan biaya operasional dan non-operasional yang terjadi di luar dari fungsi pabrik atau divisi produksi. Rumus laba kotor, penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Rumus laba bersih, penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi dengan beban operasional dan juga beban non-operasional. Nah, ini
rumus utama ketika kita menyusun laporan laba rugi. Nah, berikutnya ada kasus sederhana ya. Silakan dibaca dulu kasus sederhananya, ini datanya. Kemudian dari kasus ini kita akan diminta ya untuk membuat yang namanya laporan harga pokok produksi dan juga laporan laba rugi. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk laporan harga pokok produksinya, kita dapatkannya harga pokok produksinya 2 juta rupiah ya dengan menggunakan rumus yang tadi. Tapi bedanya rumus yang tadi dijabarkan dalam bentuk laporan seperti ini, dalam bentuk format yang seperti ini. Nah, kemudian kita lihat laporan laba ruginya ya. Di sini kita dapatkan laba kotornya 2.200.000, kemudian laba bersih sebelum pajaknya 1.500.000. Nah, ini juga menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi rumus yang tadi dimasukkan ke dalam format laporan laba rugi. Nah, setelah kamu melihat laporan harga pokok produksi dan juga laporan laba rugi ya, maka di sini saya akan meminta kamu menganalisa. Sebenarnya perusahaan ini sudah efisien belum dalam aktivitas produksinya? Apakah laba perusahaan sudah optimal? Nah, silakan kamu analisa ya. Kemudian terkait dengan jawabannya, silakan dikumpul melalui lumens.ukmc.ac.id. Saya ingin tahu jawaban kamu. Jadi saya minta kamu untuk menganalisa ya, informasi apa yang bisa kamu dapatkan dari laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi ini. Kemudian kamu harus menganalisa pada dasarnya sudah optimal belum, efisien belum dalam aktivitas produksinya, dan juga apakah laba perusahaan yang dicapai itu sudah optimal. Dengan kata lain, apakah kinerja keuangan perusahaannya sudah baik ya. Jadi bukan cuma hanya bisa membuat, tetapi kamu juga harus bisa menganalisanya. Nah, itulah fungsi dari seorang akuntan manajemen.